Selamat berjumpa buat semuanya ya. Ya, saya Oti Abadi. Saya pelaku musik. Yaitu saya itu pemain musik ya. Eh, saya pencipta lagu juga. Saya pemain gitar. Kemudian saya penyanyi juga. Ya. Saya arranger juga gitu lah. Ya, kalau oleh teman-teman saya dimintakan sebagai pengamat, ya apa yang saya bisa sampaikan, saya berikan. Ya, apa yang saya bisa berikan dari apa yang saya amati, ya oke-oke aja sih, nggak apa-apa. Cuman bahwa saya itu adalah musisi. Jadi saya pertama banget ya, saya dari konser rakyat Leo Christie. Ya mungkin teman-teman masih ada yang ingat ya, konser rakyat Leo Christie dulu ada pernah grup eh, troubadour, penyanyi lagu-lagu rakyat ya, penyanyi nyanyian tentang kecintaan kepada tanah air, patriotisme, nasionalisme, itu namanya konser rakyat Leo Christie. Saya ada di konser rakyat Leo Christie sejak dari tahun 80 berapa ya, sampai hari ini saya masih di konser rakyat Leo Christie. Dan saya sekarang yang memegang tanggung jawab panji konser rakyat itu ada di saya sekarang. Karena Leo Christie-nya sendiri sudah meninggal. Saya lah yang memimpin grup itu sekarang. Selain itu, saya pernah juga bergabung sama grup The Mercies. Saya jadi vokalis juga di situ. Lead gitar, lead vokal di The Mercies. Itu dari beberapa tahun lalu ya. Gitu. Karena memang ketika di konser itu ada komitmen lah saya sama Mas Leo Christie waktu itu. Saya boleh ada di grup lain, tetapi konser rakyat Leo Christie tetap berjalan. Jadi itu profil saya, bahwa saya adalah memang musisi, juga pencipta lagu. Lagu saya pernah dinyanyikan oleh Niki Astria pernah ya, Permata Biru judulnya, sama Jatuh Lagi. Kemudian saya sendiri masih aktif rekaman, mencipta sampai hari ini. Bahkan saya sedang mempersiapkan satu lagu saya berjudul Bunga-Bunga Jakarta. Mudah-mudahan bisa rilis bertepatan dengan ulang tahun Jakarta nanti. Judulnya Bunga-Bunga Jakarta. Nanti saya bisa kasih deh, bisa diperdengarkan ya lagu itu. Jadi itu profil saya. Sekian tahun terakhir saya banyak menciptakan lagu-lagu religi. Ya, saya bikin sholawat ya Muhammad, itu saya buat, syairnya saya ciptakan sendiri. Kemudian beberapa lagu-lagu yang lain itu sekitar berapa tahun terakhir ya, setiap acara Ramadan, Idul Fitri, saya mengeluarkan lagu-lagu terbaru saya. Bahkan ada satu lagu berbahasa Inggris, judulnya Ya Allah Forgive Us. Ada di YouTube, ada. Itu selain itu saya juga banyak menulis lagu-lagu tentang fenomena kerakyatan, fenomena Indonesia dari tingkat bawah menengah ke atas. Saya juga tulis kehidupan sosial, kehidupan Indonesia, dari kota, di desa, di pedalaman, di laut, di gunung-gunung, di mana adalah saya tentang itu. Karena saya memang lahir dari konser rakyat Leo Christie, banyak bicara tentang kehidupan rakyat. Juga saya pernah membuat lagu-lagu rock juga, karena saya pernah jadi vokalis rock satu grup sama Abdi Negara yang sekarang di Slang. Itu gitaris saya dulu ketika kami satu grup, nama grupnya Interview Band. Sempat rekaman juga waktu itu. Saya vokalis sama akustik gitar. Rekaman 10 lagu itu lagu ciptaan saya semua. Dan basicnya lagu rock semua. Karena itu zaman tahun 90-an. Ada, nanti Anda bisa dengar juga lah. Saya masih punya. Di YouTube juga ada itu. Sebagai pengamat musik melihat fenomena perkembangan perkembangan musik zaman sekarang dan zaman dulu, iya seperti apa sih, Kak?
Iya mungkin iya. yang Iya. kadang punya Iya iya. kata-kata Hmm. pahit, Iya iya. pedes gitu sama musik Si- zaman sekarang yang Iya iya. jadi Ini saya boleh berasumsi ya. Ini asumsi ini namanya ya. Karena saya sudah hidup bermusik, sudah bergelimang di berkecimpung di dunia musik Indonesia ini sejak tahun 70-an. Saya itu tahun 75 76 saya itu udah gitaris rock zaman-zaman itu. Nyanyi lagu Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stone dan lain-lain lah ya. Kansas apa. Sejak tahun itu. Jadi saya udah panjang saya mengamati mengikuti perkembangan musik di Indonesia. Ketika waktu itu memang 70 80-an itu, 70-an itu memang pop Indonesia banget lah. iya, Pop Indonesia banget. Mulai terasa sedikit berevolusi ketika tiba-tiba muncul Badai Pasti Berlalu, albumnya Chrisye, lagu-lagu ciptaan Eros Jarot. Di situ pertama letupan pertama, ledakan pertama revolusi musik Indonesia. oh Ya kan? Ketika itu tiba-tiba dalam perjalanannya Indonesia pada waktu itu terus memainkan musik pop progresif, pop universal. Tiba-tiba muncul musik-musik country. Leo Christie, Iwan Fals, Ebit GAD, Uli Sigar, Rita Ruby Harlan, banyaklah penyanyi-penyanyi waktu itu ya. Frankie Enjen. Nah di situ musik Indonesia itu mulai beraneka ragam, mulai bervariasi banyak. Nah dan saya udah terjun juga di situ, masuk era 80-an. Saya sebagai pemusik ballet. balad. Nah, saya balada Indonesia ya. Makanya saya gabung sama Leo Christie. Nah, kemudian pada era berikutnya masuk era 92 ribuan. Nah, inilah digitalisasi. Jadi di mana seniman itu pada bermunculan semua. Karena apa? Kemudahan mengakses peralatan-peralatan untuk berkreasi, berkarya. Ya tiba-tiba siapa saja sudah bisa mencipta lagu sendiri. Di rumah sudah ada perangkat sendiri apa. Kalau dulu nggak lewat produser nggak bisa rekaman orang. Iya kan? Kenal ya kalau Saya punya 2 solo album. Tahun 88 dan tahun 91. Saya punya album solo yang pertama judulnya Di Balik Terali. Itu ciptaan saya semua, satu album. Yang kedua, ya ini sama interview band itu sama Abdi tadi. Abdi Negara CS itu. Cinta Terlarang sama interview band itu saya pernah dua solo album. Zaman itu orang harus masih pakai produser. Nggak ada alat-alat rekaman dulu gampang kayak diakses kayak sekarang Iya. di internet di mana ya. Dulu harus ada produser. Kalau nggak punya produser nggak bisa rekaman. Nah saya alhamdulillah punya album solo waktu itu. Masih zaman-zaman itulah. Ya kan dulu kan media promonya kan cuma TVRI. Ya di Aneka Karya Safari. Ya zaman itulah saya sempat mengeluarkan itu, album itu. Nah kemudian pada perjalanan sekarang ketika bermunculanlah talenta-talenta anak-anak muda sekarang yang memang kreatif. Ya kemungkinan karena sistemnya seperti itu dulu ya. Hanya harus ada produser baru rekaman, nggak ada produser nggak ada. Ya mungkin memang banyak talenta waktu itu tapi terhambat oleh sistem, oleh kondisi waktu itu. Tiba-tiba sekarang bermunculan banyak banget. Anak-anak sekarang cerdas-cerdas, main gitarnya itu pelor-pelor, ya kan? Gila anak-anak sekarang ini, mencipta lagunya bagus. Nah, kalau saya mau tanya apa asumsi saya, pendapat saya tentang perkembangan sekarang ya. Jadi gini, kenapa lagu-lagu lama itu bisa dikenang orang sampai hari ini? Ya kan? Lagu-lagu dulu itu jadi gini. Apa? Pencipta-pencipta sekarang ya lebih mengedepankan kecerdasan menulis syair, kecerdasan bermusik, kecerdasan mengimplementasi potensi, kecerdasan yang diperlukan. Sehingga dari aspek rasa kalah sama orang-orang lama.
Iya, ada feel-nya. Feel, ya, rasa. Kalah sama orang-orang lama. Ya, orang lama mencipta lagu dengan hanya 3 jurus, 3 chord aja, tapi variabel melodinya itu banyak banget dan manis-manis, indah-indah. Katakanlah Arianto, Charles Sutagalung, Rinto Harahap. Rinto Harahap menciptakan lagu Ayah yang sangat fenomenal. Ada nggak lagu sekarang ini sefenomenal lagu Ayahnya Rinto Harahap? Iya kan? Hampir tidak ada deh lagu sebesar lagu itu. Karena apa ya? Itu saya bilang tadi. Pencipta lama itu lebih mengandalkan rasa. Pencipta sekarang lebih mengandalkan pikiran. Lebih mengandalkan kemampuan daripada ini. Kalau pencipta lama lebih mengandalkan rasa. Hampir 75-90% itu rasa. Sementara skill sedikit. Makanya hanya dengan 3 chord, 3 jurus bisa menciptakan melodi yang begitu manis. Iya kan? Cobalah dengar lagunya seperti Charles Tagalong ya. Telah lama kau tinggal sayang, telah lama kau pergi. Itu manis banget lagu itu. Syairnya hanya segitu, hanya seperti itu. Iya kan? Tapi menyentuh sekali. Karena mereka lebih mengandalkan ke sini daripada ke sini. Ya kalau sekarang lebih ke sini daripada ke sini. Nah, itu. Nah, yang terbaik itu apabila bisa mengainkan ini dan ini. Dua-duanya. Dua-duanya yang Nah, bagus. iya. Nah, saya sedang berjuang di situ. Ya. Dari aspek rasa, dari aspek pikiran, skill dan lain dikeluarkan. Tapi bukannya musik zaman dahulu sama musik zaman sekarang tuh perbedaan easy listeningnya tuh cukup signifikan ya? Ya, signifikan. Ya, kalau musik zaman sekarang mungkin lebih easy listening atau gimana daripada zaman dahulu? Enggak, kalau easy listeningnya ya itu sebetulnya ini sih. Maksudnya justru yang dulu lebih mudah dicerna, yang dulu, iya kan? Karena yang dulu itu bahasanya bahasa biasa aja, iya kan? Nggak terlalu, tapi tetap mempertahankan aspek artistiknya syair, iya kan? Tetap dipertahankan itu. Ya entah itu ketimuran, kemelayuan, ke Indonesia kan, iya kan? Tapi aspek artistiknya dipertahankan. Lirikanya apa? Gitu. Lirik, keindahan syair, bahasa yang ringan sih tapi indah. Kalau sekarang ya makanya saya bilang syair-syair anak-anak sekarang kan cerdas. Cuman ya itu sangat filosofis lah, ya kan? Gitu. Kalau aspek lirik, kalau aspek musik, easy listening hampir sama aja lah ya. Sana yang lama juga easy listening, yang sekarang easy listening, tapi yang sekarang berat loh, musiknya itu berat anak-anak sekarang. Gitu. Iya. Kalau untuk yang kalau dulu kan orang mau bermusik mau airing gitu kan harus melalui produser. Kalau sekarang kan karena saking gampang era digital, saking diakses jadi mudah terkenal gitu. Walaupun cuma kadang-kadang cuma sesaat habis itu hilang lagi gitu. Di sini yang diuntungkan itu siapa sih Bang menurut Abang sebagai pengamat? Justru yang diuntungkan musisi ini sekarang, orang kreator ini, ya kan? Penulis lagu, penyanyi, apa, karena dengan mudah sekarang bisa mengakses ruang-ruang publik itu kan, dengan mudahnya sekarang. Jadi diuntungkan, khususnya pelaku musik sangat diuntungkan. Nah itu makanya seleksi alam lebih ketat, lebih diandalkan sekarang ini.
Disinilah ada seleksi alam itu. Nah itu yang saya maksud tadi. Mungkin zaman itu karena sistemnya seperti itu, banyak orang yang tidak terseleksi. Oh iya. Ya kan? Ya kalau saya terus terang aja, perjalanan saya ketemu produser karena saya nyanyi malam. Saya 10 tahun lebih nyanyi malam di daerah kota itu, Mangga Besar, Kota, Pangeran Jayakarta, Gajah Mada, Muruk. Sentra hiburan tahun 80, 90 dulu di sana. Selatan itu di Kemang itu belum ada hiburan, kecuali satu, Pasir Putih dulu ada di situ. Belum ada tempat hiburan, sentra hiburan dulu hanya satu di Jakarta ini, di daerah kota. Nah saya nyanyi malam di situ, saya 10 tahun lebih. Dari situ saya bisa dapatkan produser. Ya itulah seleksinya dulu kayak gitu. Saya dilihat oleh produser, wah berminat ngerekam saya, ya udah rekaman. Saya gitu. Hints Collection saya punya label album saya pertama waktu itu. Tapi karena saking mudanya, gimana sih mungkin persaingannya jadi lebih ketat lagi, lebih ya itu. susah? Iya. Persaingan akan lebih ketat. Justru yang menentukan sekarang ini apa? Kreativitas. Mungkin vokalnya dia harus kreatif, dia harus benar-benar punya ciri karakter berbeda dari yang lain, ya kan? Itu dari aspek vokal. Dari aspek karya dia harus berbeda, harus punya ciri khas dari yang lain gitu. Di sini dituntut kreativitas. Membuat lagunya harus beda, harus menonjol, membuat syairnya secara melodinya, memainkannya, mengarrange-nya. Karena sekarang semua diperhatikan orang, arrangement juga diperhatikan sekarang ini, ya kan? Nah itu persaingan itu di situ sekarang. Siapa yang paling cerdas dalam persaingannya, dia menonjol. Dia pasti menonjol deh. Dia siapa yang paling cerdas? Ya kehendak takdir juga lah ya. Itu sekian persen lah. Sebenarnya maaf ya, gimana? Sebenarnya untuk zaman sekarang mungkin dalam bermusik itu lebih susah ya daripada dulu ya. Mungkin karena kan persaingannya persaingan. Kalau persaingan sekarang susah sekali. Iya, susah banget. Jadi lebih susah untuk kayak dalam bersaing. Kalau dulu kan kayak kalau kita tinggal cari produser, iya. Bisa Tapi gini, persaingan sekarang itu susah karena banyak. Iya. Nah, kalau dulu keterbatasan akses ke produser, ya kan? Dulu kalau nggak lewat produser nggak rekaman orangnya kan. Nah di mana orang jumpa produser? Tapi jangan salah loh, saya waktu itu pernah saya jalan-jalan, ini tahun 80-an ya. Saya jalan ke tempat produser rekaman itu di Glodok gitu ya. Pusatnya semua produser rekaman itu berpusat di Glodok, kantor distributornya, ya berpusat di Glodok. Saya main ke situ ya. Di salah satu katakanlah misalnya Jackson Record. Saya datang di Jackson Record, ya. Ketika diperlihatkan oleh Jackson itu di ruang file dia itu sekitar 10 ribuan kali kaset-kaset contoh lagu orang yang menyodorkan. Iya. Orang yang menyodorkan lagu sama vokalnya untuk diterima sebagai artis dari Jackson Record. Itu baru satu perusahaan. Di perusahaan lain juga begitu. Ada yang saya datang 14 ribu kaset-kaset contoh vokal dan contoh lagu. Ada yang mau jual lagu, ada yang mau jual vokalnya untuk rekaman. Itu. Nah saya karena kenal teman-teman saya, pergaulan saya, jadi saya tahu saya waktu main yang waduh, gila gimana orang bisa bersaing nih. Dia memang persaingan berat lah ya, sama-sama berat. Justru menurut saya kalau sekarang ini persaingan itu hanya persaingan di karya, kreativitas. Kalau media, akses untuk kesana itu sudah ada. Kalau dulu itu medianya yang nggak ada. Nah katakanlah di Indonesia waktu itu cuma ada 10 produser rekaman ya misalnya, atau 20. Tapi 20 produser rekaman ini harus melayani
ratusan ribu, jutaan barangkali seniman ini. Iya. Iya kan? Nah kalau sekarang ya jutaan seniman, ya jutaan juga jalan. Iya. Jalan bisa masing-masing punya jalan. Iya. Semua punya jalan. Ya tinggal bikin aksesi tinggal YouTube, karya. akun YouTube. Tinggal karya. Iya kan? Nah sekarang apalagi era hari ini, bersaing lagi kita seniman ini dengan artificial intelligence ya, AI. AI sekarang sudah bisa bikin lagu sendiri, iya kan? AI sudah bisa bikin lagu sendiri, nggak perlu repot-repot lagi cari notasinya, bikin syairnya apa. Kita tinggal perintah, tolong buatkan saya syair tentang garis yang patah hati. Klek 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 klek, keluar syair garis patah hati. Lewat syair ini tinggal perintah lagi, tolong buatkan saya syair ini dengan lagu yang vokalnya seperti Mariah Carey dengan warna musik jazzy. 5 menit sudah jadi lagunya. Iya kan? Nah sekarang kemana seniman? Dengan perkembangan seperti ini sekarang, bagaimana seniman? Banyak bermunculan lagu-lagu yang Bagus-bagus, justru karya mesin. Nah seniman bagaimana? Perlu kecerdasan dong. Perlu kecerdasan seniman. Iya. Ya, dia harus bisa melawan syair yang dibuat oleh AI ini. Saya yang dibuat AI ini kan normatif. Enggak pakai akal manusia, akal mesin. Normatif aja. Kalau bicara tentang garis patah hati, ya paling dia cerita garis patah hati itu seorang diri, dia merenung, iya kan, itu normatif. Iya kan? Enggak, iya, enggak, akal kita nggak boleh kalah sama ini. Jadi kalau saya justru ini sangat merangsang saya untuk berkarya, menciptakan lagu lebih dari apa yang dilakukan oleh AI ini. Dan lagu-lagu karya-karya saya terakhir sekarang lebih dari apa yang dibuat oleh AI, secara melodi maupun secara lirik, syair saya nggak akan kalah sama syair itu. Karena apa? Manusiawi, berakar rasa, improvisasi lewat imajinasi, berimajinasi. Tidak syair yang baku, yang mengalir begitu aja dibuat, enggak. Kita banyak improvisasinya lewat rasa, lewat imajinasi. Musiknya juga seperti itu, ya kan? Kita bisa lewat syair, puisi melompat-lompat di ruang kita, ke ruang keluar, ke ruang jauh, ruang alam. Mesin nggak bisa begitu. Dia nggak punya akal, iya kan? Nah, itu. Justru saya sedang melawan itu, dan insya Allah karya saya akan mengalahkan karya-karya itu AI. Ayo kita bisa bertarung. Proyeksi abang kedepannya mau buat lagu untuk yang dinyanyikan oleh penyanyi lain atau apa? Saya suka lagu saya dinyanyikan oleh orang lain, tapi yang penting apa? Dia harus mengerti jiwa lagu ini. Dia tahu bagaimana membawakannya berdasarkan perspektif saya sebagai pencipta. Yudung, iya kan? Nah, kenapa gagal saya nggak sedikit loh lagu saya itu dinyanyikan. Gagal karena apa? Saya nggak, ini orang kok nggak mencapai, nggak optimal jiwa lagu ini dia capai. Gitu. Kalau dia mau saya yang direct, oke. Saya yang direct, oke. Nyanyi lagu saya. Lagu saya bukan lagu-lagu apa ya yang kacangan atau enggak. Saya menulis syair nggak main-main. Lewat sebuah perenungan, kontemplasi, perjalanan, pembacaan fenomena, suasana, lingkungan, lewat pikiran, lewat rasa, harus begitu. Nggak bisa harus asal nulis, nggak bisa. Oke, terakhir bang, mungkin lebih enak dunia musik zaman dulu apa sekarang sih bang, menurut abang? Kesimpulannya. Ya kalau mengingat genre ataupun segmen saya sukalah suasana dulu itu ya. Saya suka suasana dulu. Ya. Tapi untuk berkarya terus berkreasi, dukungan media-media
peralatan apa lebih enak sekarang. Saya sekarang kadang-kadang mencipta lagu, saya bikin di rumah sendiri, langsung bagus. aransemennya saya buat sendiri, saya punya keyboard, saya bikin cari aransemennya apa. Ya, jadi sekarang ini udah lebih mudah. Jadi alamnya untuk berkarya lebih enak sekarang gitu. Oh, Lebih enak sekarang. Ya, ada plus minusnya gitu. ada plus minusnya. Tapi kalau dunia yang berdasarkan genre saya itu lah, berdasarkan segmentasi, saya enak di alam itu gitu. Tapi bagus juga lah, saya masuk bersaing dengan kondisi sekarang ini, dengan alam sekarang ini. Ya, dan alhamdulillah saya masih bisa berkarya, saya masih bisa bernyanyi, saya masih bisa bermain, masih bisa tampil, masih bisa bersaing lah gitu. Ya tinggal garis tangan mungkin atau apa ya gimana ya. Karena saya punya media, bisa rekaman, bisa lagu ada, ya kan, memainkannya ada, saya punya grup sendiri juga, grup band sendiri. Di samping OT Abadi and Friend ya, grup saya juga masih Konsi Rakyat Leo Kristi masih hidup sampai hari ini. Gitu.